Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Titik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas prediksi pas matematika bagian pertama untuk kalian anak-anak kelas 7. Langsung saja ya. Yuk, belajar yuk. Soal yang pertama. Urutan bilangan 3245, 3254, 2354, 2345, 5234 dari bilangan bernilai terkecil ke terbesar adalah. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Bilangan-bilangan di atas disusun oleh angka 2, 3, 4, 5. Kalau kalian perhatikan dengan baik kan seperti itu ya. Bilangan-bilangan itu akan bernilai lebih kecil dibanding yang lain jika angka yang bernilai lebih kecil berada di urutan lebih awal dibanding yang lain. Jadi angka penyusunnya itu kalau yang kecil itu ada di urutan lebih awal, maka itu akan membuat bilangannya juga menjadi lebih kecil. Jadi urutan bilangan dari bilangan bernilai terkecil ke terbesar adalah 2345, 2354, 3245, 3254, 5234. Kalian perhatikan bahwa angka-angka yang lebih kecil ada di urutan di depan pada setiap bilangan penyusun bilangan yang ditanyakan. Paham ya nak ya? Kalau di sini 2, 3, 4, 5. Di sini 2, 3, 5, 4. 4-nya mendahului 5. Sehingga 45 dengan 54 tentu lebih kecil yang 45. Karena 4 kurang dari 5, 4-nya ada di depan 5. Lanjut ya. Soal yang kedua. Suhu udara di kota A adalah negatif 5 derajat. Sedang suhu di kota B adalah 25 derajat. Berapa selisih suhu kedua kota? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Selisih suhu kedua kota itu adalah 25 derajat dikurangi negatif 5 derajat. Jadi sama dengan 30 derajat. Kok bisa 30 derajat ya? Karena negatif dikalikan negatif adalah positif. Jadi ini adalah 25 derajat ditambah 5 derajat. Paham ya anak-anak? Oke, lanjut ya. Soal yang ketiga. Sebelum kita membahas soal-soal lebih lanjut, yang belum subscribe, segera subscribe ya, agar kalian mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload video pembelajaran yang baru, sehingga kalian tidak ketinggalan dan kita bisa bersama-sama belajar. Nggak ada kalian nggak ramai. Soal yang ketiga. Hitunglah negatif 32 ditambah 45 ditambah negatif 18 dikurangi negatif 10 dikurangi 5. Negatif 32 ditambah 45 ditambah negatif 18 dikurangi negatif 10 dikurangi 5 sama dengan
Negatif 32 ditambah 45 itu berapa ya? Sama dengan 45 dikurangi 32, sama dengan 13. Kemudian 13 kita tambah dengan negatif 18. Min dikalikan min menjadi positif, sehingga min 10 menjadi positif 10. Paham ya nak ya? Karena negatif dikalikan negatif itu hasilnya positif. Kemudian kita kurangi 5 ya. Kita hitung sama dengan 0. Kok bisa ya? 13 ditambah negatif 18. Itu berarti negatif 5. Negatif 5 ditambah 10 berarti masih 5. 5 dikurangi 5 hasilnya adalah 0. Gampang kan? Lanjut ya. Soal 4. Dalam suatu penilaian matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4. Jawaban salah diberi skor negatif 1. Tidak menjawab diberi skor 0. Dari 30 soal yang diujikan, Ani menjawab 27 soal. Dan dari 27 soal yang dijawab, ada 21 soal yang jawabannya benar. Berapa skor nilai Ani? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Jumlah soal keseluruhan itu adalah 30. Soal yang dijawab ada 27. Soal tidak dijawab ada 3. Soal dijawab benar 21. Soal dijawab salah berarti soal yang dijawab dikurangi soal dijawab dengan benar. Soal yang dijawab tadi adalah 27 dikurangi soal yang dijawab benar adalah 21. Jadi sama dengan 6. Jadi nilai skor Ani adalah 4 kali 21. Karena untuk setiap satu soal yang benar diberi skor 4. Jadi 4 dikalikan 21. Ditambah untuk soal yang salah ada 6. Sedangkan setiap satu soal salah itu skornya adalah negatif 1. Berarti ditambah 6 kali negatif 1. 4 kali 21 adalah 84 ditambah 6 kali negatif 1 ditambah negatif 6. Hasilnya adalah 78. Lumayan ya. Tapi bisa lebih meningkat lagi nilainya kalau Ani rajin belajar. Jadi harus rajin belajar ya An ya. Iya Bu. Lanjut ya. Soal kelima. Pecahan 2/5 senilai dengan, kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Pecahan 2/5 senilai dengan 2/5 dikalikan 3/3. Ini misalnya saja kita kalikan 3/3. Kalau dikalikan dengan 2/2 boleh nggak Bu? Boleh, tergantung nanti soalnya ya. Ini saya hanya kasih kalian contoh jika pecahan ini diubah ke bentuk pecahan yang lain. Jadi misalkan kita kalikan 3/3, 3/3 kan sama dengan 1. Jadi tidak merubah nilai dari pecahan. Kita kalikan 3/3 ya nak ya. 2 kali 3 sama dengan 6. 5 kali 3 adalah 15. Jadi 2/5 itu nilainya sama dengan 6/15. Paham ya nak ya? Kalau misalkan kita ganti dengan 2/2 itu sama dengan
2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Jadi 2/5 itu sama dengan 4/10. Misalkan seperti itu soalnya nanti. Nah, kita juga bisa ubah itu ke dalam bentuk pecahan yang lain. Jadi misalkan ini kalau dibuat menjadi pecahan desimal, maka 2/5 itu senilai dengan berapa? Kita akan ubah menjadi pecahan desimal. 2 dibagi 5 belum bisa ya, kita tambah 0 menjadi 20. Sehingga di sini menjadi 0,20 dibagi 5. Hasilnya adalah 4. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Kita kurangi ya. Maka hasilnya adalah 0. Jadi 2/5 itu senilai dengan 0,4 jika diubah ke dalam bentuk desimal. Kemudian pecahan 2/5 senilai juga dengan, nah ini kalau kita buat menjadi bentuk persen. Bentuk persen berarti kita kalikan 100%. Apakah ada yang bisa disederhanakan ya anak-anak? Ada ya. Jadi 5 dengan 100 itu bisa disederhanakan. 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Jadi pecahan 2/5 itu senilai dengan 40%. 40 itu asalnya dari 2 kali 20. Paham anak-anak? Jangan lupa like-nya ya. Dan juga subscribe-nya. Bagikan dengan temanmu yang lain. Kita lanjutkan soal yang ke-6. Tentukan pecahan yang terletak di antara 2/3 dan 4/5. Gampang. Untuk menentukan pecahan yang terletak di antara dua pecahan, kita tinggal menjumlahkan kedua bilangan dan bagi 2. Selesai, hanya begitu. Sekarang kita hitung ya. Kita jumlahkan dulu. 2/3 ditambah 4/5. Kita samakan dulu untuk penyebutnya. Nah, ini kita kali silang saja. 2 kalikan 5 ditambah 3 dikalikan 4 dibagi dengan 3 dikalikan 5. 2 kali 5 hasilnya adalah 10 ditambah 3 kali 4 12 dibagi dengan 15. 10 ditambah 12 adalah 22 dibagi dengan 15. Belum selesai anak-anak. Sesudah selesai menjumlahkan, kita akan bagi bilangan itu dengan 2. Dua puluh 22/15 dibagi dengan 2. Berarti 22/15 langsung mengalihkan, tapi perhatikan kalau ada yang bisa disederhanakan, maka sederhanakan terlebih dahulu. Ya, ada ya, 22 dengan 2 kita bisa sederhanakan. 22 dibagi 2 dapatnya 11, sehingga hasil akhirnya adalah 11 dibagi dengan 15. Paham anak-anak? Oke, lanjut ya. Soal yang ke-7. Untuk membantu tetangga yang terdampak pandemi COVID-19, Sasa hendak membagi 100 mie instan, 75 minyak kemasan 2 liter, dan 50 kg telur.
Berapa paket yang mungkin dibuat dengan jumlah isi paket sama? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Untuk menyelesaikan soal ini kita cari FPB dari 175 dan 50. Masih ingat? Untuk cara mencari FPB 100 itu 2 dikalikan 5 dikalikan 5. Betul ya? Kemudian 75 itu 3 dikalikan 5 dikalikan 5. 50 2 dikalikan 5 dikalikan 5. Nah, kita ambil saja yang sama di antara ketiga bilangan itu. Yang sama adalah 5 kali 5. Ini juga ada 5 kali 5, ini juga ada 5 kali 5. Sehingga FPB antara 175 dan 50 adalah 5 kali 5, yaitu 25. Jadi, paket yang bisa dibuat adalah sebanyak 25 buah paket. Isinya apa aja ya? 100 dibagi 25 dapatnya 4. Jadi ada 4 buah mie instan. Kemudian 75 dibagi 25 ada 3 kemasan minyak. Dan untuk telurnya dibagi 25. Jadi dapatnya 2 kg telur. Wow, lumayan. Puji Tuhan. Nah, ya. Soal 8. Yang tidak termasuk himpunan adalah A. F adalah kumpulan bilangan prima. B. G adalah kumpulan bilangan ganjil. C. H adalah kumpulan kota berawalan huruf S. D. C adalah kumpulan artis yang cantik. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Yang tidak termasuk himpunan adalah kumpulan objek yang merupakan sifat suatu benda. Yang termasuk sifat suatu benda itu misalnya cantik, ganteng, tinggi, luas, indah, dan lain-lain. Kenapa kok begitu ya? Karena untuk sifat itu tidak ada ukuran yang tepat. Jadi misalkan buat kalian saya ini nggak cantik, tapi untuk anak saya ini cantik. Coba berani bilang nggak cantik, pasti nggak saya kasih uang saku. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa dipakai untuk ukuran yang jelas. Jadi dari keempat kumpulan ini yang bukan termasuk himpunan adalah yang D, yakni C adalah kumpulan artis yang cantik. Bagi kalian mungkin seorang artis itu cantik, tapi bagi orang lain mungkin tidak cantik. Oke, lanjut ya. Soal 9. Pernyataan berikut yang benar adalah A. 2 itu bukan anggota dari himpunan 1, 2, 3, 4. B. 3 itu himpunan bagian dari himpunan 1, 2, 3, 4. C. Himpunan 3 itu adalah anggota dari himpunan 1, 2, 3, 4. D. 4 itu anggota dari himpunan 1, 2, 3, 4. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya.
Yang A, 2 itu bukan anggota dari himpunan 1, 2, 3, 4. Ini adalah pernyataan yang salah, karena 2-nya akan terletak di himpunan ini ya. Sehingga 2 itu merupakan anggota dari himpunan 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang B. B itu 3 himpunan bagian dari himpunan 1, 2, 3, 4. Ini juga salah. Karena untuk himpunan bagian penulisan dari 3 yang benar itu adalah himpunan dari 3. Itu merupakan himpunan bagian dari himpunan 1, 2, 3, 4. Kalau himpunan bagian maka harus menggunakan simbol himpunan. C. Himpunan dari 3 adalah anggota dari himpunan 1, 2, 3, 4. Itu juga salah. Yang benar itu adalah himpunan dari 3. Itu merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4. Paham ya bedanya ya? Yang D, 4 itu adalah anggota dari himpunan 1, 2, 3, 4. Ini merupakan pernyataan yang benar karena 4 ada di dalam sini, di dalam himpunan. Paham bedanya ya nak ya? Soal 10. Diketahui A adalah himpunan A, B, C, D. Banyaknya himpunan bagian dari A ada sebanyak. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat NA. Banyaknya anggota A adalah 4. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti ada 16. Jadi untuk A sama dengan himpunan dengan anggota A, B, C, D, banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat 4, jadi sama dengan 16 buah. Gampang. Thanks a lot for learning with me ya. Belajar lagi agar kalian lebih menguasai materinya dan lebih siap lagi untuk mengikuti PAS. Oke. Bye-bye, ketemu lagi ya nanti pada prediksi yang kedua.